Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT, hadis Bukhari. Lalu Allah menyebut dirinya Rahman Rahim, sumbernya rahmat. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah. Mengerti rahmat Allah, jadi wali. Ada wali diangkat jadi wali Allah, karena dia melihat ada anjing, kedinginan di tepi jalan, dia pakai jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu. Dia keluarkan itu, dia lepas, diselimuti itu, si anjing. Dia kedinginan tapi anjingnya nggak kedinginan, dia selamatin di tempat yang berteduh. Allah angkat jadi wali. Ada perempuan di zaman Bani Israel, perempuan PSK, jadi wali. Karena dia memberi minum anjing. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladzi tarawna annahu min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong nggak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu, di akhir zaman, Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatut Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei, tar lagi Pak. Semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Nggak ada negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti, ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin udah jadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Walah. Jadi musyrik dia tuh. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno.
Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali. Wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama. Cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh, gawat ini Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti itu. Ngisi di sini loh Pak. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal. Fitnah Masihid Dajjal. Dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap, dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak, ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin, di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes-kedubes negara lain aja divaksin ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari, nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Enggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Enggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman, Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan, Pak ya. Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu dajjal al-a'war al-kazzab ala wa innahu a'war wa inna rabbuka laysa bi'awar wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Ya, hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati.
Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya nggak? Tor gitu bilang dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma, sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup beliau. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati. Dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi, karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan, maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati, maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan, baru dengar ya? Padahal riwayatnya ada Pak. Ada di Bidayah wa Nihayah, ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia nggak mati Pak. Jin itu. Korin, nggak hati-hati. Beberapa orang belajar zikir, nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya. Bisa jadi gitu Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya. Bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih. Ya. Ada orang tertentu yang terkena ini. Dan hati-hati. Ya. Bapak saudara makan Allah, kemudian apa kata Nabi? Ya. Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu gitu. Itu di total 40 tahun rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa, sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya, sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat, lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa, nggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Beri takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad haddastukum anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Ya. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasyubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya nggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh Pak ya. Negara kita mulai nggak bisa gaji PNS-nya. Nah itu berarti udah deket tuh. Ya, mikir-mikir mau masuk CPNS tuh. Ini kabar takutnya loh Pak ya, kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah nggak sanggup, ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan nggak adem.
Udah kolab Pak ini. Negara udah nggak sanggup bayarin rumah sakit, hotel, udah nggak sanggup. Vaksin lagi nih, nggak sanggup udah. Ditambah ada tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. Kita sebut aja mereka tikus ya, nggak usah politikus. Ini agak berbahaya ini. Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah kezoliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jawrah. Kezoliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teritorial negara itu cuma nama aja. Udah nggak ada lagi. Presiden, raja, gubernur nggak dianggap lagi ntar. Itulah awal paceklik puncak di alam semesta. Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun, nanti 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi. Kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa. Al-Mahdi mau sholat Pak. Ada di satu masjid. Mau sholat di daerah Syam. Mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan, dari Babul Lut. Dia ada di dalam riwayat ini. Indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq, faydrikuhu inda Babil Lut. Al-Mahdi di dalam masjid, mau sholat, turun Nabi Isa. Nabi Isa ketika datang, dipersilakan jadi imam. Mau nggak dia jadi imam? Enggak, kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Karena dia nggak ada bapaknya Pak. Maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik, yang terlihat batin Bapak ini isinya apa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi B. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau nggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad SAW dalam diri Al-Mahdi, lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpanjang dalam dirinya, nur, enggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua Nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan Nabi, walaupun beliau seorang Nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir, jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzara'ul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa. Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih Pak. Ini dikasih ke Nabi Isa. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini nggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya, ada di beberapa kitab disembunyi-sembunyikan. Ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa? Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, nggak mati-mati. Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah itu rahasianya dipegang oleh mereka ya, para aulia-aulia Allah itu. Jadi kita sabar-sabar aja Pak ya. Jadi ke depan mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa ya Allah angkat virus, itu nggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik, atau bagaimana? Semoga kita nggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan, tambah sulit Pak, tambah sulit, tambah sulit. Yang nggak sanggup minta wafat aja sebelum itu. Ya.
Tapi yang mau berjuang, ayo minta panjangkan umur ya Allah, jadikan kami berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi, pewaris engkau di akhir zaman. Amin. Mau Pak ya? Mau lah. Tapi ada satu kata kunci, nanti kita bahas di bab Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bagistani. Ini kita jawab sekarang Pak ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Disebut dalam hadis la tabqa ya, minan nubuwah, ya, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu kecilnya dibeleh dadanya oleh Jibril. Pasin aja semua, apa yang kejadian pada Nabi Muhammad, kejadian sama beliau, udah gitu aja Pak. Nabi Muhammad dibeleh gak? Dadanya, dibersihin gak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibeleh gak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril gak? Gitu. Kalau enggak, berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal, gitu. Kan beliau gak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang ya. Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan. Ya gak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Percaya Pak? Saya percaya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah. Nabi loh Pak ya. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah. Itu biasa ditulis di kitab, itu enggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah berapa ribu dia itu sama Allah itu. Enggak jadi Imam Mahdi itu Abu Yazid Al-Bustami. Abul Abbas Al-Mursi ketemu Nabi setiap saat Pak. Gimana Bapak mau percaya ini? Kan dibilang dajjal lagi ntar sama orang, dongeng lagi ente. Gitu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Murid Imam Abul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari Pengarang Al-Hikam. Yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya, requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak jadi Imam Mahdi itu dia. Jadi Imam Mahdi enggak Abul Abbas Al-Mursi? Enggak. Maka saya yakin, jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah, jika dia wali Allah ya, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmul maqadir, ilmu masa depan. Itu baru satu pencirian Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir jaga, ngelihat tuh biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu, ya. Nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu, antum jangan panik. Imam Mahdi kalau ember dibunuh orang Pak sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi ember nih, dibunuh orang Pak. Apa jadi dicerita nggak mungkin. Apa dalilnya? Masih ingat kisah Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah? Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak Nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlussunnah loh Pak ya, bukan akidah Syiah ini. Di akidah Ahlussunnah. Kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini Nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini Nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya,
Yaqtuluhul Yahud, akan dibunuh oleh Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti Pak. Ya mungkin sekarang nggak tahu nama intelijennya apa gitu ya. Mossad ke apa, saya nggak ngerti deh ya. Pasti dibunuh Pak. Nggak mungkin dibiarin. Jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi, ngaku Mahdi, pastikan dia bukan Imam Mahdi. Di-upload lagi di YouTube ya kan? Kacau itu. Ada di Parung satu Pak ya. Kopiahnya hitam lagi kayak saya, kan lucu Pak. Ntar kita aja jadi Mahdinya ya. Bapak saudara makan Allah. Dajjal adalah sosok Musa bin Sam'un, yang kemudian disebut Samiri, yang dulu Nabi Musa tidak punya hak mengeksekusinya, karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabinya umat Muhammad. Enggak, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana? Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi ulama, tapi batin dia mewarisi Nabi Isa. Melalui orang inilah Nabi Musa berjuang. Kira-kira begitu. Nabi Musa di alam lain, dia di alam nyata. Dan saya tutup dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW ini juga ada dalam riwayat yang sahih, mengatakan, Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Seandainya Dajjal itu keluar, lalu aku bersama kalian, fa ana hajijuhu dunakum. Maka aku yang langsung menjadi hujjah yang akan menjaga kalian, menyelamatkan kalian. Wa iyakhruj, tapi kalau dia keluar, walastu fikum, aku tidak ada bersama kamu. Ini kata-kata kunci nih Pak. Famru'un hajiju nafsih. Maka seseorang hendaklah berjuang dengan dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Aku serahkan kepada Allah urusan hamba-hamba yang muslim. Ini kata kunci. Apa kata Nabi? Jika dia keluar, aku ada bersama kamu. Itulah Al-Mahdi Pak. Ya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Yahruj fa'ana wa ana fikum fa'ana hajiju. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Mungkin gak Nabi berandai-andaiannya salah? Gak mungkin. Andainya dua nih. Jika aku keluar, aku bersama kamu. Jika aku keluar, aku tidak ada di sampingmu. Bukan berarti Nabi gak ada. Inilah yang disebut pewaris Nabi Al-Imam Al-Mahdi. Jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin Imam Mahdi, jangan ya. Imam Mahdi sekarang di Madinah, itu nanti bro ya. Imam Mahdi nanti di Madinah, di Mekah itu nanti. Nah nanti kita di next pertemuan kita bahas man huwal Mahdi, siapa Imam Mahdi, siapa namanya, apa namanya. Jadi ternyata yang benar tuh apa namanya, bukan siapa namanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Beda loh Pak ya, siapa dengan apa. Insya Allah ingetin saya nanti Mas Adit, kita akan bahas ke sana. Ya. Nanti kita tetap merujuk ke Sunan Abi Daud, dan saya pernah membuat daurah itu di Riau, full berbahasa Arab, dan tidak diposting ya. Tidak diposting oleh teman-teman di sana. Baik, lebih kurang itu Pak. Saya rasa cukup. Ada diskusi? Waduh, Pak Dokter nih. Maaf Pak Dokter ya. Jangan clash Pak ya. Ada cross otoritas tar. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini super menarik Pak Ustadz, terima kasih atas kupasannya. Semoga kita tunggu seri selanjutnya. Ya. Pertanyaan saya, pertama bahwa kisah ini atau proses runtutan yang akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ya. Ini semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal.
eh, pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan ya? Dengan melihat, dengan kita mengetahui ini, kemudian apa yang kita harus perbuat tadi, menyelamatkan diri sendiri dan seterusnya, ya, untuk bisa tadi kita tidak menjadi kemudian jadi kafir, musyrik dan seterusnya begitu, Ustaz. Itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi saya lihat ada hal yang saya kurang nyambung ya, terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun. Artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya, padahal diserupakan. Oke. Nah, saat Isa mau turun, dia lari, dia takut. Artinya apa? Artinya dia mengetahui kemudian itu seperti apa. Iya. Terus kemudian bahwa Isa itu tadi bukan jasad, jadi ruh, ya, jadi fisik. Beliau punya jasad. Jasad, tetapi sebenarnya tadi sisinya adalah sisi ruh. Pertanyaan saya, apakah ini tidak menselisihi bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama? Ya, baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagus. Terima kasih. Itu aja dulu Pak Ustadz. Pertanyaannya, Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau udah begini ceritanya kita mau ngapain gitu ya? Nabi pernah berkalam, tapi jangan dipahami secara harfiah ya. Man hafizah, ya, asyara ayat min suratil kahfi, usima min fitnatid dajjal. Ini satu versi, tapi di versi kedua, awakhir. Siapa yang hafal permulaan 10 ayat dari surat Al-Kahf, di riwayat Imam Abu Daud, tapi jalur Hisham. Karena lewat jalur Hisham Dustuwai ini gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Maka saya mentarjih, menguatkan, maka versi Hisham yang lebih sahih. Apa itu? Awakhir. Akhir surat Al-Kahf. Khawatim. Ya, khawatim surat Al-Kahf. Penutup surat Al-Kahf. Jadi 10 ayat terakhir. Ternyata intinya coba Bapak lihat. Inti dari surat Al-Kahf itu ayat terakhirnya, Pak. Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ya, maka janganlah menyekutukannya sama sekali. Fitnah Dajjal itu, lapar itu biasa, Pak. Orang dibunuh itu biasa. Yang paling bahaya adalah musyrik. Kemusyrikan apa? Karena masalah lapar tadi. Lalu Dajjal kan datang. Ketika Dajjal nggak senang dengan suatu penduduk, suatu negeri, maka dia tahan tidak turun tuh hujan. Itu kan sakti kan Dajjal. Nggak tahu pakai alat canggih dia atau pakai asma kita nggak tahu. Ketika orang udah kelaparan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh 3 tahun Pak lamanya. Maka ketika dia muncul 40 hari pertama itu, disitulah kemudian orang banyak menyembahnya. Karena dia tebar itu benih padi, langsung tumbuh. Maka mulai sekarang rajin-rajin puasa Pak. Dari sekarang kurangi makan. Kurangi hajat untuk makan. Ini nggak makan dikit, istri telat dikit masak, marah sama istri. Ya. Ini gimana mau ketemu Dajjal ntar? Ya. Bisa-bisa antum bunuh istri ntar kan masalah itu. Bisa nyate anak ntar tuh. Bingung nggak ada lagi daging, nyate anaknya masih bayi kan? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang nggak pernah makan dan minum. Ruh kita nggak perlu makan dan minum, Mbak. Tapi tubuh fisik ini perlu makan dan minum. Dan itu cuma bisa dengan cara berserah diri secara total kepada Allah. Itulah ujung dari surat Al-Kahf. Khawatim. Maka saya meyakini itu. Jadi Bapak biar nggak ragu, ada namanya teknik jamak. Teknik jamak itu kalau ketika hadisnya 2, amalannya jadi 2-nya. Baca 10, membaca 10 awal, 10 akhir. Lebih cakep lagi baca dari awal sampai, karena Ashabul Kahf, cerita di surat Al-Kahf itu cerita akhir zaman semua berulang.
Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir terbulang semua Pak di situ. Ya, silakan dibaca, direnungi setiap hari Jumat. Ya. Kalau dia mengerti ayat ini, merasuk ke dalam dirinya makna itu, insya Allah itu jadi benteng dia nanti. Tapi Nabi kasih tahu, jika kamu mendengar Dajjal keluar, menghindar. Falya'ni anhu, menghindar darinya. Jangan merasa sok-sok hebat. Yang selamat nanti cuma anak kecil Pak. Anak kecil yang sekarang ada di Al-Quds. Yang nanti ketika dia disembelih oleh Dajjal, hidup lagi, nggak mati-mati. Apa kata dia? Saya tambah yakin bahwa kamulah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad SAW. Engkaulah Dajjal. Kabur Pak Dajjalnya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa? Dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebutkan, Inni rafi'uka, aku mengangkat engkau. Baru Dajjal ngeh, oh belum mati ya. Itu dia. Jadi buka lagi surat tentang takdirnya. Terus yang terakhir tadi apa Pak? Lupa ya nanya ya. Saya lupa yang terakhir tuh. Ini kalau pertanyaannya 3 begini Pak, lupa kita. Ada yang mengingatkan? Oh penciptaan. Penciptaan Adam dan Nabi Isa itu sama, maksudnya dari tiada menjadi ada. Tapi beda. Kita ada ayah dan ibu. Beda nggak sama Nabi Adam? Nabi Adam ada ayah nggak? Ada ibu nggak? Nggak ada. Sayyidatuna Hawa, Eva, ada ayah nggak ada ibu. Sayyiduna Aisyah, ada ibu, tiada ayah. Beda Pak. Tapi dari ketiadaan menjadi ada sama. Khalq secara basyariah. Karena kalau versi surat Shad, inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan sisi manusiawi. Adam, siapa lagi tadi? Isa, Hawa, kita sama semua. Tapi secara ruh itu beda. Itu beda ya. Maka Nabi Isa, karena beliau makhluk rohani murni, beliau tidak menyebut Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Adam. Beliau menyebut inni mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Karena Ahmad itu adalah Nabi azali istilahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan aku sudah jadi Nabi, Adam belum ada, itulah dia. Ahmad namanya. Nabi Isa karena dia ruhullah, dia memandang itulah Ahmad. Itu yang akan keluar namanya nanti Muhammad. Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, namaku di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil atau Taurat itu Ahyad. Artinya sama, terpuji. Gitu ya. Jadi gitu Pak, jadi ini bukan satu hal yang berbeda, cuma dia perbedaan ibarah saja ya. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya. Jadi nggak rame-rame amat kan, jadi boleh panjang. Boleh. Kalau rame malah saya yang takut Pak. Jadi Ya. dianggap buat kerumunan lagi kita. Ya. Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik. Dari saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Pernah ada mendengar hadis bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Nah itu kami ingin mengetahui apakah betul itu untuk posisi kami sekarang seperti itu, atau ada penjelasan lebih yang detail mengenai Gelap hadis gulita. malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut. Itu Ya, yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan Ustadz tadi bahwa Samiri berhasil menyesatkan umat Nabi Musa yang sudah istilahnya diajari dan dikader bertahun-tahun lamanya, dengan mudahnya hanya ditinggal 40 hari mereka semua menjadi sesat. Karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu yang canggih istilahnya. Nah, apakah betul nih kalau kita samakan, maksudnya ada penjelasan lebih
lebih ilmiahnya, kita lihat zaman sekarang bahwa dari umat Nabi Muhammad sendiri mulai tidak meyakini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kita juga disuruh pakai masker, tidak bisa tersenyum. Maksudnya senyum itu kan sunnah Nabi. Lalu yang kedua juga kita sholat berjarak. Jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunnah-sunnahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat Bani Israel zaman dahulu. Nah, bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad SAW pernah kita dengar dari guru kita, Habib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram, baik siang ataupun malam. Sekarang terjadi, dilarang dan dibatasi. Nah, apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa memisahkan umat dari ajaran nabinya sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara ilmiah dengan cocoklogi gak mirip-mirip Pak. Jadi kita harus hati-hati bener. Gak boleh tergelincir di sini. Yang pertama tadi tentang, lupa lagi. Hadis akhir zaman malam yang gelap berkepanjangan. Itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu, gak usah secara maknawi, akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini Pak, gak ada. Gelapnya. Bapak masih ingat gak zaman-zaman dulu Pak, masih muda, masih kecil. Itu rasanya kalau malam tuh lama gak? Lama sekali. Saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik, tapi saya kan di pojok, Tanjung namanya, kita nyebut Tanjung. 500 meter kuburan Pak. Jadi rumah kita atu doang di situ. Yang lain udah dapat, tapi tiang listrik gak bisa masuk ke tempat kita. Ketika orang-orang udah punya listrik, saya gak ada. Itu setiap kali malam saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main. Pakai lampu teplok itu, damar ya, taruh. Mata sakit itu Pak. Tapi saya terus baca. Saya kalau ingat tuh bisa nangis. Ingat ibu saya, ingat ayah saya itu saya bisa nangis kalau ingat itu. Dan rasanya lamanya bukan main. Nanti ditambah dengan kondisi seperti itu, ditambah kondisi psikologis. Ini kapan berakhir? Jadi 40 hari, 40 malam itu nanti. Nggak ada lagi tuh cahaya. Bahkan 3 tahun yang paceklik itu udah mulai Pak. Udah mulai susah makanan, susah energi. Orang mulai perang di mana-mana, perang bunuh-membunuh. Ya, sebelum itu terjadi, nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij. Berarti dia bukan ulama beneran toh. Kafir mengkafirkan, bunuh membunuh, caci mencaci. Jadi sekarang caci mencaci ini awal Pak. Ini awal munculnya tentara-tentara Dajjal. Karena nanti targetnya satu, bunuh membunuh sesama muslim. Jadi jangan heran nanti tentara Dajjal itu pakai kopiah, pakai serban, pakai baju koko, pakai baju islami. Tapi dia ngorok para habaib. Karena mereka nggak percaya ada habaib. Ngorok ulama-ulama waliullah. Jadi jangan heran nanti Pak. Sekarang kalau ada kelompok gak percaya ada habaib, hati-hati. Hati-hati itu. Itu udah awal-awal itu muncul. Padahal Nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat, pasti ada. Pasti langgeng. Dan itu sebenarnya ilham-ilham setan yang dikirim oleh Dajjal. Dajjal ini kan tahu bahwa Al-Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, maka sikat aja semua keturunan Nabi Muhammad. Hati Pak ya. Kita mengakui zuriat Nabi ini beragam, arah politiknya macam-macam. Ya kita hormati semua, gak usah ikutin arah politiknya, cintai aja mereka. Pasti ada yang pro Habib Fulan, ada pro Habib Fulan, ya kan? Ya gak apa-apa. Yang penting kita hormat sama semua Habib. Siapa tahu dari kelompok dia, dari keturunan dia, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi itu terjadi ketika musim semua nanti manual. Jadi cerita bahwa kan Ustaz akhir zaman udah banyak cerita nih.
ini ada benarnya, cuma yang nggak benarnya cocok logi tentang Imam Mahdi yang dari WA Yaman itu nggak benar itu ya. Kemudian Dukhon 2 tahun ini kan mereka mewaswaskan umat ini, itu yang nggak benar. Mereka cabut saja sedikit cocok logi itu, udah lurus tuh mereka itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Cuma karena suka cocok logi, mungkin lagi mencari bentuk nih formulasi gimana sih. Ya kalau nggak kenal ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang batin, cuma kenalnya yang zahir, jidatnya begini, hidungnya begini, antum bingung. Habaib dari dulu yang jidatnya lebar banyak, yang hidungnya mancung banyak. Jadi kalau pencirian Imam Mahdi zahir, lewat antum. Pencirian Imam Mahdi itu bukan lewat itu, tapi lewat yang tadi. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Ini aku bersama kamu ini yang penting. Aku ada di antara kamu. Kenali ciri-ciri pewarisnya ini. Sekarang belum kelihatan Pak. Kalau sekarang obral beliau Al-Mahdi ya lewat, dibunuh ntar. Ya, yang aku Mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang enggak. Minimal disidang sama MUI, sama Jawa, macam-macam lah. Terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari Dajjal, orang sholatnya udah pisah-pisah gitu ya, pakai masker, padahal kita harus senyum. Jangan jauh ke sana. Jangan ke sana. Nanti antum tengkar sama Pak Dokter nanti. Penanya pertama, mak kedua ntar tengkar Pak. Ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Sad menutup, zari'ah ya, penghalang ya. Maksudnya preventif. Supaya udara yang bervirus itu nggak nyebar kepada saya, kita jaga jarak plus pakai masker. Gitu. Oh saya sehat aja Ustadz, iya antum sehat, tapi kan bisa jadi UTG. Gitu. Maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di tempat yang bermasker. Di luar itu ya sudah nggak apa-apa. Ada beberapa masjid nggak ada pakai masker Pak, biasa-biasa aja. Tapi mereka di sana mati juga tiap hari biasa aja. Tiap pagi dengar innalillahi wa inna, emang ada kok. Kita mau kasih tahu virus ini ada. Baik secara zahir ataupun secara batin, itu bisa dilihat. Secara zahir tanya dokter, secara batin tanya ahli-ahli rohani. Itu mereka bisa lihat. Jangan konyol seperti yang video itu diambil-ambil, emang begitu? Iya ya, mati kan? Karena sombong sih ya. Sombong itu, konyol. Gak bisa begitu. Ya. Gak tahu tekniknya, gak tahu jeroannya, spirit yang ada pada COVID, jangan coba-coba. Ya. Itu ilmu-ilmu para wali itu. Yang sekarang Allah masih sembunyikan Pak. Wali itu kalau wali Allah ngerti, mereka tidak akan meminta bencana itu Allah angkat. Mereka mengatakan, kami ridho kepada takdir Allah. Nah, saya mau tanya Bapak, ridho nggak? Ridho nggak nih COVID? Imannya benar. Lengkap sudah rukun imannya. Ini baru COVID loh Pak ya. Nanti ada zaman kelaparan, ridho nggak? Serius nih. Ingat-ingat lah ya kalau umur kita panjang, ada masa nanti susahnya bukan main. Siap nggak? Katakan rodi itu bila pegang perut nanti hilang Pak laparnya insya Allah. Nanti yang kenyang itu ruhnya, sisi rohaninya yang kuat nanti insya Allah. Nah, nanti ada masa namanya masa Islah Al-Mahdi. Nanti kita jelasin ya. Kita buka Sunan Abu Daud, ada pembahasan menarik di situ tentang sosok Al-Mahdi. Ini kabar buruknya, nanti ada kabar gembiranya. Kedatangan sang pembawa waris cahaya, Al-Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi hindari saja kontradiksi dengan ilmu kedokteran ya. Tapi saya meminta juga tolong para dokter, hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa, zikir-zikir. Ya. Karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter, semoga dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama. Saling menghormati. Ya Pak Dokter ya, sepakat ya? Baik. 6:30 Pak, kesemangatan kita. Satu lagi Ustaz. Di mana nih? Oh ya, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami terinspirasi bahwa tadi Ustaz menyebutkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ada kemerdekaan dengan situasi yang sulit dan suatu harapan yang sangat baik.
Dan kami juga pernah mendengar untuk masuk surga itu nggak cukup dengan ibadah yang kita lakukan, tetapi Betul. melainkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Nah, dan Nabi Muhammad juga tidaklah diutus kecuali membawa sebagai rahmat. Nah, dalam situasi yang kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kejadian yang beraneka ragam dan sulit untuk diprediksi, apa makna dari rahmat Allah itu, bagaimana pengaplikasian daripada rahmat Allah, dan bagaimana juga cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kolbu nih Pak. Makasih Pak pertanyaannya. Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT, hadis Bukhari. Lalu Allah menyebut dirinya Rahman Rahim, sumbernya rahmat. Lalu apa aplikasinya? Kata rahmat itu yang membuat Bung Karno jadi wali, itu kata rahmat itu Pak. Bung Hatta jadi wali itu karena rahmat itu. Pejuang-pejuang zaman itu Allah angkat mereka jadi wali, Allah, kekasih Allah, tidak semua loh Pak ya. Karena kalam itu. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah. Mengerti rahmat Allah, jadi wali. Ada wali diangkat jadi wali Allah, karena dia melihat ada anjing, kedinginan di tepi jalan, dia pakai jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu. Dia keluarkan itu, dia lepas, diselimuti itu, si anjing. Dia kedinginan tapi anjingnya nggak kedinginan, dia selamatin di tempat yang berteduh. Allah angkat jadi wali. Ada perempuan di zaman Bani Israel, perempuan PSK, jadi wali. Karena dia memberi minum anjing. Lain nama mu'alaf yang itu ya. Anjing mau ditabrak sama dia. Ya, belum jadi wali dia Pak. Maka bagaimana aplikasi rahmat? Orang yang ada nur rahmatullah dalam dirinya, dia tidak pernah putus asa. Satu, kejadian begini nggak pernah putus asa. Yang kedua selalu husnuzon, baik kepada Allah, apalagi kepada Allah dan juga kepada makhluk. Tiadalah orang ingat aku kecuali ingat kepada engkau. Tiadalah orang ingat engkau kecuali dia ingat kepadaku. Ternyata saya cari-cari ini Fudail bin Iyad ini kok berani nafsir begitu. Ternyata ada hadisnya dan hadisnya sahih. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala buat pengumuman. Inna awliyai, kekasih-kekasihku. Man zukirtu bizikrihim. Yang mana aku diingat karena mengingat mereka. Dan mereka teringat jika aku diingat. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi maulid ini tujuannya apa? Mengingat Allah, enggak lebih. Namun programnya disebut maulid. Bid'ah kan nih maulid? Bid'ah enggak? Bid'ah hasanah. Loh kullu bid'ah kan dolalah. Setiap bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Kalau versi hadis itu. Yang mana sholat tarawih berjamaah tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad. Kalau hadisnya satu, pahamnya satu. Belum tentu. Banyak hadis. Hadisnya satu, pemahamannya bisa 10. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi Quraizah. Mereka sholat di tengah jalan, wahai Rasulullah. Nabi senyum. Terus kalau kamu sholat di mana? Sholatnya di Bani Quraizah, semua udah gelap. Kata Nabi, ashabta sunnah. Kamu telah benar dalam pengertian shawab. Shawab itu benarnya tidak mutlak. Mendapatkan sunnah secara zahir. Terus dipanggil kelompok kedua, kamu sini. Emang betul kamu sholat di jalan? Sahabat nih, betul wahai Rasulullah. Karena kami memahami maksud engkau bergegaslah sehingga sempat sholat asar di Bani Quraizah.
Kata Nabi, asabta, kamu juga benar. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, bahwa para sahabat memahami hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa dua. Orangnya masih hidup, kalamnya dipahami dua makna, dua mazhab. Oleh ulama usul fikih, kelompok pertama yang sholat di jalan disebut kelompok yang menggunakan metode makna tersirat, mafhum khitab namanya. Yang dipahami dari makna itu bukan letterleknya, tapi spiritnya. Maksud Nabi bergegas, kalau enggak ya sudah sholat asarnya di tengah jalan. Kalau kelompok kedua disebut tekstual. Tekstual itu kalau bahasa kampusnya Pak ya, literalism. Kelompok literal, kelompok yang membaca teks apa adanya. Enggak usah dimaknain aneh-aneh, ntar pusing. Paham? Ini silsilah namanya. Kalau satu, situ murid namanya. Kalau satu, situ murid siapa? Ke Nabi berapa jarak? Berapa jarak ke Nabi nih? Jauh. Ke Nabi nih? Jauh. Jauhnya berapa? Jauhnya berapa? Itu aja nggak tahu. Sok tahu sama Rasulullah. Itu kesombongan ilmiah. Segala yang baru, kullu muhdasah, segala sesuatu yang baru, la yukhaliful kitab was sunnah wal ijma' falaysat bimuhdasah falaysat bibid'ah dalalah. Segala amalan baru yang tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka meskipun dia baru, tidak disebut sesat. Yang ngomong siapa? Imam siapa yang ngomong tadi? Imam Syafi'i. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baru, titik, bid'ah. Berarti dia sedang su'ul adab dengan imam-imam salafus saleh. Imam Syafi'i salafus saleh bukan? Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Orang sini paling tua umur tahun berapa lahirnya? Berapa? Paling tua? Oh, gak ada ngerasa tua Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Jadi jangan ada orang ngomong begini, ikut Bukhari apa Syafi'i? Mending ikut Bukhari katanya gitu. Itu namanya jahil ente. Ya. Imam Bukhari itu datang ke Mekah cari gurunya yang merupakan murid dan khadamnya Imam Syafi'i. Namanya Imam Al-Humaidi. Siapa namanya Pak? Terus dia berangkat lagi ke Baghdad, ketemu murid Imam Syafi'i yang lain namanya Ahmad bin Hanbali. Dia berangkat lagi ke wilayah yang lain, ketemu murid Imam Malik langsung. Jadi Imam Bukhari itu muridnya para imam-imam mazhab. Imam mazhab punya murid dari mereka itu Bukhari. Maka jangan diadu-adu kitab hadis, kitab sunnah dengan mazhab. Kenapa? Sahih al-nya Imam Syafi'i. Siapa yang ngomong begitu? Nya Imam Syafi'i. Siapa yang ngomong begitu? Imam Bukhari. Jadi jangan coba adu. Ya. Udahlah jahil murokab. Tahu murokab nggak? Nggak ngerti kalau dia jahil. Nah jangan sampai beragama itu dengan kejahilan. Maka imam-imam kita mengatakan inna hadzal ilma didun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ya, Imam Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, ini kalam-kalamnya hampir mirip. Kalau Ibnu Mubarak al-isnad minad din, kalau ini Ibnu Sirin,
Kata beliau, ini hadis. Jangan sembarangan baca hadis. Hadis itu ilmu. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru hadismu siapa. Nyambungkah sanad silsilah ilmunya kepada Imam Salafus Soleh. Lalu ada yang ngomong sama kita, ente bikin maulid, emang Imam Syafi'i maulid? Nah gitu ya. Gimana jawabnya kalau gitu? Cara jawabnya gimana kalau gitu? Imam Syafi'i perlu maulid gak? Imam Syafi'i perlu maulid enggak? Orang per maulid tuh kayak kita-kita ini. Banyak lupanya sama Rasulullah. Sallallahu alaihi. Baru assalamualaikum, assalamualaikum sholat cari handphone. Orang kayak gitu wajib maulid. Mengharamkan TV tapi nonton YouTube. Ada begitu laporan jamaah sama kita. Ya. Gitu tuh. TV haram, nonton YouTube nggak haram. Ya salam. Gambar, foto haram. Tapi kamera, video nggak haram. Coba tanya sama orang ahli optik kamera. Satu gerak, 1 detik video itu setara dengan 30 gambar. Gambar digabungin 30 jadi gerakan 1 detik. Jadi mengharamkan sesuatu, padahal nggak ngerti, fatwanya diambil dari orang Badui. Orang Badui jadi mufti, begitu jadinya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang haram itu apa? Gambar patung yang disembah. Itu hadis Imam Nasai. Ya, dalam hadis, coba perhatiin hadisnya. Innal malaikata la tanzil la tadkhul ila baitin fihi suratun tu'bad. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar, foto ataupun foto nggak ada di zaman Nabi ya. Berarti nggak masuk, nggak kena hukum. Gambar ataupun patung yang disembah. Kalau kita seneng sama bini punya foto disembah nggak? Enggak ya? Beneran? Berarti foto itu ada urusan nama sembah menyembah enggak? Coba nanya lagi tadi, di zaman Nabi ada foto enggak? Ada foto? Berarti hukum foto tidak berlaku. Kenapa? Ini perkara tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i menggagas sholawat baru tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sholawat yang antum baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sholawat ditulis beliau di kitab Ar-Risalah. Beliau bikin yang baru. Atas inspirasi itulah ulama kita kemudian kumpulkan kitab-kitab sholawat. Jadilah kitab Imam Jazuli, Dalailul Khairat. Jadilah kitab maulid. Kenapa maulid lebih populer? Kalau antum mau yang serius, ada kitab hadis yang lebih oke. Mau nggak belajar Sahih Bukhari 4 jilid? Mau? Paling cepat 4 tahun. Setiap hari ngaji. Ada yang sanggup? Pasti ngomong sibuk. Ya. Jadi kenapa yang dibaca itu kita Simtuduror, yang dibaca itu apalagi Barzanji, itu ringkasan dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tarikh. Karena kalau pakai kitab hadis ada referensinya pada ditulis. Wabila qala hadatsana Humaidi qala hadatsana Sufyan bin, begitu dibaca. Satu hadis sanadnya bisa 10. Kalau orang-orang kayak gini dibaca gitu kan ngantuk. Tuh ini aja udah mulai ngantuk nih. Udah mulai ngantuk, kita ajak seru-seru sedikit kepalanya ngebul. Ya, oleh karena itu
ulama-ulama ahli hadis berinisiatif mengumpulkan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang agak panjang itu kitab Asy-Syifa fi Hukukil Mustafa, itu karya Imam Qadhi Iyad. Setebel ini Pak. Sampai sekarang saya ngajar baru setahun, ini baru sepertiga bacanya. Itu pun bacanya ngebut. Ambil kita simpulin, begitu. Mau ngaji begitu. Jadi ngaji maulid begitu berapa tahun? Segini Pak tebalnya. 2 kali Quran. Salafus soleh, Quran, sunnah, kalam salafus soleh. Makanya guru-guru kami di Mekah berpesan, kalau kamu mau baca sejarah Nabi tentang siapakah Nabi Muhammad SAW, bacalah kitab Fudail, Al-Qadhi Iyad, Asy-Syifa. Sayangnya belum diterjemah. Ya, semoga teman-teman kita yang punya penerbit penerjemahan, mereka terjemahin itu ya. Biar Bapak Ibu pada baca. Sekarang SIM Tiduror jadi segini ya. Ya, betul. Kecil, masuk saku. Kayak gitu masih nggak mau hadir. Dan sekarang lebih enak pakai dilagu-laguin. Orang dulu mana lagu-laguin? Sudah sebegitunya ulama kita ingin menarik umat supaya mengkaji, menceritakan tentang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang ya. Sudah itu tentang hukumnya. Jadi kalau gitu maulid wajib nggak buat antum? Tar dulu. Semangat amat bilang yang bid'ah wajib. Sekolah wajib nggak? Nabi nggak sekolah loh. Sahabat nggak sekolah Pak. Imam Syafi'i nggak sekolah. Nuntut ilmu. Loh. Begitu ya? Berarti sekolah itu nama yang nggak pernah ada di zaman dulu, tapi aktivitasnya ada di hadis, yaitu utlubul. Oke, maulid, peringatan maulid ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Jangan mengada-ngada ente. Zaman sahabat? Nggak ada. Nggak ada. Tabi'in nggak ada. Sampai Imam Syafi'i nggak ada. Sampai seorang Sultan Muzaffar melihat kok umat diajak jihad itu kok pada susah. Maka dia kumpulkan ulama, dia buat sayembara. Siapa yang bisa mengkisahkan, menyusun tentang kelahiran Nabi sampai perjuangan jihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat reward, dapat hadiah dari Sultan. Berlomba-lomba ulama, di puncak hari ke-12 Rabiul Awal, dikumpulkan semua ulama-ulama itu, dan dikumpulkan orang dari banyak penjuru, dan mereka diajak mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW sampai bab jihad. Lalu Sultan mengajak, kalian sudah dengar hadis Nabi, kisah Nabi bahwa beliau ini pejuang mujahid. Wajib, udah kayak ahli hukum aja ini. Bid'ah itu sendiri itu punya 5 hukum. Apa makna bid'ah? Syai'un muhdats, sesuatu yang baru. Yang baru ini dicek dulu, apakah dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau mengikut Quran dan Sunnah. Maka hukumnya juga 5. Di zaman Nabi ada rumah sakit gak? Berobat itu perintah Nabi loh ya, syar'i Pak. Tadawau ibadallah, berobatlah ya Allah. Maka berobat itu bagian dari syariat. Terus di zaman dulu orang kalau berobat ke orang keturunan, kenapa? Ilmu herbal diturunkan dari aki-akinya ke bapaknya terus ke dia, maka disebut orang dukun keturunan. Cuma sekarang kan dukun horor. Padahal dukun itu nggak horor aslinya. Dukun itu sangat-sangat kearifan lokal. Nggak ada masalah sebenarnya. Jangan Ustadz dulu lahir sama dukun beranak. Ya, betul. Tuh kan ngaku. Ini produk-produk dukun ini. Ustadz sama tak?
Kayaknya aneh doang yang lahirnya sama bidan nih, sama dokter. Kita anak sungsang, nggak bisa lahir. Kata dokter kalau jam 3 nggak lahir, disesar. Tahun 80-an disesar kan ribet. Ya, berdoa orang tua kita, ya Allah sebelum asar tolong brojolin, brojol Pak jam 3. Alhamdulillah ya. Kayaknya saya doang yang lahir sama dokter ya. Yang ono anak dukun. Dukun. Ini dukun juga enggak? Dukun beranak. Ya, selamat Anda generasi perdukunan. Di zaman Nabi, dukun itu ada dukun hijamah, dukun apa? Hijamah, bekam. Ada dukun herbal, ada dukun ruqyah, ada dukun beranak, macam-macam. Yang nggak boleh sama Rasulullah itu arraf dan kahin dua. Arraf itu orang sok pinter, bukan orang pinter Pak. Orang sok kahin. Kalau kahin ini orang yang interaksi sama alam jin, orang-orang kebatinan. Jadi yang dilarang Nabi bukan dukun tapi kahin, orang yang punya khadam-khadam jin. Yang kedua apa? Arraf, orang sok pinter, yang suka ngeramal-ngeramal. Dukun yang begitu nggak boleh. Maka dukun juga ada hukumnya. Datang ke dukun beranak boleh atau haram. Datang ke dukun bekam, tapi kan orang bekam nggak mau disebut dukun sekarang, ya. Jadi ada penurunan makna. Bid'ah itu juga hukumnya 5, karena setiap hukum ada 5. Wajib, apalagi wajib? Setelah turun wajib apa? Sunat itu bahasa orang awam, bahasa ahli fikihnya mandub, dianjurkan. Terus turun lagi mubah, boleh. Turun lagi makruh, tidak disukai, bukan dibenci. Yang kelima, baru haram. Baru, kalau Bapak sakit gula, makan nasi haram nggak? Haram harusnya. Kalau Bapak sakit paru-paru, ngerokok haram nggak? Haram harusnya. Ayo. Apalagi, kalau Bapak ini darah tinggi, kolesterol, ya nggak boleh kolesterol apa pantangannya? Hah? Kambing, bukan kambingnya. Hah? Mendoan. Jeroan. Oh, sohayan betul. Tumben bener. Gaji-gaji, kalau gaji boleh. Gaji-gaji jangan. Itu haram untuk orang begitu. Cuma kan MUI hanya ngurusin rokok, Pak. Tapi lumayan fatwanya 3, nggak saklek. Rokok itu fatwanya 3, haram untuk anak kecil, orang sakit, ibu hamil. Bapak pernah hamil? Makanya gak kena hukum. Enak bener ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bid'ah itu juga hukumnya 5. Contoh, nih cek. Satu kali Sayyidina Abu Bakar dan Umar debat. Kata Umar, ya Aba Bakar, itu para penghafal Quran sudah mati gugur di medan juang. Tolong kumpulkan Quran. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, termasuk semua imam meriwayatkan hadis ini. Lalu kata Abu Bakar apa? Ini perhatiin. Ini konsep bid'ah yang belum di-upgrade. Abu Bakar pernah tidak meng-upgrade konsep bid'ahnya, ditegur oleh Umar. Kata Abu Bakar, ataf'al atasna malam yasna'uhu malam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hei Umar, apakah engkau akan melakukan yang Nabi tidak lakukan? Dalam pikiran Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran, bukan menghafalnya, itu bid'ah. Akhirnya sama Umar diajak diskusi. Itulah sejarah bahsul masail muzakarah, ilmu. Itu sejarahnya. Lalu kata Sayyidina Umar, fasarahallahu sadra Abi Bakrin.
Lalu Allah lapangkan dada Abu Bakar Siddiq dan menerima alasanku apa? Kalau orang-orang hafiz Quran mati, terus kita nyari Quran ke siapa? Maka belum berpikir namanya maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan. Kalau kebaikannya lebih banyak, bahkan itu sangat penting, hal yang baru itu disebut wajib meskipun dia bid'ah. Maka pengumpulan Quran itu disebut bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Di zaman Nabi ada orang ngumpulin Quran enggak? Di zaman Nabi dengar Quran, catat udah gitu doang. Coba Quran yang tadi dibaca oleh beliau kan pakai hati bacanya. Kalau antum bacanya pakai apa? Quran yang itu sama nggak dengan Quran Nabi? Beda Pak. Saya baru dari Tashkent, di situ ada Uzbek. Di situ ada Quran Sayyidina Utsman yang disalin 50 eksemplar. Sayyidina Utsman menyalin Quran hanya 6 eksemplar. Dulu kan belum ada percetakan. Enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Bayangin coba. Coba antum katanya ahli Quran, cobain baca. Aneh aja enggak ngerti. Enggak ngerti kita. Di situ kemudian kita merinding Pak melihatnya. Luar biasa. Quran yang sekarang itu sudah masuk ilmu-ilmu baru, ilmu Rasam Utsmani namanya. Ya, cara penulisan mushaf Sayyidina Utsman. Berkembang per zaman. Maka antum jangan heran. Tanda harokat Quran cetakan Madinah dengan India yang dipakai di kita, itu kan dari India. Itu beda nggak? Beda nggak? Oh, gimana? Hudalil muttaqin. Iya-nya di situ kalau Quran terbitan Saudi kebanyakan ada. Ya, banyak produk pesantren ini ya. Aman-aman aja. Syaiton itu mengalir di pembuluh darah. Kalau si kiai banyak makan, kurang olahraga, bininya atuh gitu ya. Terus mata nggak dijaga, apa yang terjadi? Santrinya rimbat. Itu 1-2 aja nggak banyak. Justru kiai-kiai mengajarkan cara menjaga hawa nafsu. Cuma kan diupload, emang kalau kiai bikin maksiat itu beritanya gede. Kalau antum bikin maksiat, nah beritanya hancur. Maksudnya apa? Sekolah itu wajib tugasnya orang tua. Anak-anak mengikut kita aja. Ya. Coba bid'ah yang mubah. Mana bid'ah yang mubah? Semua perkara duniawi, fasilitas duniawi yang tidak pernah ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, itu disebut dengan bid'ah yang mubah. Contoh apa nih? Pakai mic, tuh benar. Kalau antum pergi ke umroh pakai apa? Jalan kaki, onta apa ban? Pesawat tuh bid'ah apa? Mubah. Jangan sok-sok ahli debat, terus debat teman kita yang anti bid'ah. Lu gampang bidan gua, emang pergi umroh pakai apa? Kalau dia ngerti hukum, debat habis kita itu. Jadi debat tuh ukur-ukur dulu, mau ngedebat itu kayak gimana, bahannya harus lengkap. Ya, Pak polisi, Pak tentara ini, di zaman Nabi ada nggak? Yang ada tentara perang, polisi dulu nggak ada, tentara begini nggak ada. Dulu setiap orang itu wajib militer. Maka kita terima kasih sama Pak polisi, sama tentara ini sudah mewakili kewajiban kita ini ya. Kapan antum wajib perang? Kalau musuh sudah masuk. Kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri, semua laki-laki, perempuan, wanita, semuanya wajib jihad. Kalau sekarang, monggo Pak tentara, Pak polisi. Ya,
Alhamdulillah. Coba Korea Selatan, negara maju. Sampingnya Korea Utara Pak, udah siap-siap aja tuh, udah siap-siap perang mereka. Maka semua laki-lakinya wajib militer. Ini wajib militer apa wajib pramuka? Produk pramuka nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bid'ah tapi di negara kalau nggak ada tentara polisi, hukum tegak nggak? Pengamanan tegak nggak? Oh berarti mereka wajib, namanya bid'ah fardu kifayah. Istilah baru malam ini. Oke, itu nggak serius Pak, ini yang serius aja nih. Yang ketiga, tadi 3 sudah mubah. Lagi-lagi terus lagi, ini sajadah zaman Nabi dipakai nggak? Ini bid'ah yang bikin menara, boleh nggak? Nabi punya menara nggak? Nggak ada. Ke masjid pakai gamis sama pakai sarung, mana yang sunnah? Gamis. Coba ente cari Nabi pakai gamis. Gamis yang kayak gitu tuh. Yang ada pakai sarung, terus pakai jubah luar. Berarti model baju bagian dari yang wajib di syariat itu bukan model baju. Menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak terbuka aurat, tidak transparan dan ketat. Ini celana bid'ah ini Pak. Pakai kacamata boleh nggak? Sholat pakai kacamata hukumnya gimana? Hah? Iya bid'ahnya bid'ah apa? Hah? Bid'ah yang mubah. Nabi sholat pakai sorban, pakai kopiah hitam. Hah? Sorban. Peci. Emang Nabi pakai peci hitam? Nabi ada serban hitam ada, tapi khusus perang. Atasnya runcing. Disebut mighfar. Itu yang disimpan oleh Sayyidina Ali, diselamatkan oleh Turki Utsmani. Kalau nggak dihancurin sama orang Saudi. Sekarang orang Saudi sadar. Bikin museum, tapi disuruh nonton film. Karena barang-barangnya udah dihancurin. Baju nabinya dihancurin, rumah nabinya dihancurin. Sekarang nyesel mereka. Nyesel Saudi sudah. Baru nyeselnya 14 abad sudah. Untung Turki menyelamatkan baju Sayyidah Fatimah, baju Sayyidina Rasulullah SAW, seterompah sendal Nabi Muhammad SAW. Nanya lagi, jadi kacamata boleh nggak pakai sholat? Hukumnya apa pakai kacamata sholat? Kan Nabi gak pernah. Mubah. Kalau pakai sorban, tunggu dulu, jangan mubah-mubah aja. Kalau orang pakai sorban, karena cinta Sayyidina Muhammad SAW, dia masuk bukan ke bid'ah. Justru itu sunnah itu dimulai dari cintanya, baru serbannya. Karena orang agama Sikh juga pakai sorban. Tahu agama Sikh? Iya. Di India, itu bukan Islam. Pakai sorban kemana-mana. Apalagi, jadi pakai gamis ini hukumnya apa? Bid'ah mubah. Maka saya dulu ngira guru hadis saya itu setiap hari pakai serban. Pakai gamis, pakai jubah luar kayak Habib Umar. Ternyata enggak, 4 tahun ngaji Sahih Bukhari lalu khidmat lebih dari 10 tahun habis itu. Beliaunya tiap hari pakai sarung, pakai jubah cuma 2 kali setahu saya. Padahal lama di Saudi. Kita tanya secara ilmiah bagaimana bab itu, dijawabnya sepanjang tadi Pak. Jadi jawaban saya ini, penjelasan saya ini sebenarnya kesimpulan hasil ngaji sama beliau-beliau itu. Jadi mulai hari ini pakai gamis, pakai sarung itu urusan apa? Bid'ah yang mubah. Jangan lagi merasa sarung lebih aswaja dari gamis. Atau yang pakai gamis merasa lebih syar'i daripada sarung. Enggak, biasa aja kita. Biasa aja.
Cuma yang pasti Nabi nggak pernah pakai celana, Pak. Nabi ke sarung terus. Sholatnya nggak pernah pakai celana. Selalu pakai bid'ah, 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 bid'ah. Bid'ah yang jadi kalau ada yang pakai celana, monggo silakan. Itu style. Itu style. Lanjut. Bid'ah makruh. Apa bid'ah makruh? Mohon maaf. Hanya Indonesia negeri yang mengizinkan toaknya kenceng. Ya. Sedangkan di fatwa-fatwa ulama-ulama di luar sana ada yang mengatakan haram, paling ringan makruh. Tapi fatwa itu tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia mubah. Ya, kalau kita mau pakai kitab-kitab kuning, Pak. Kitab-kitab fatwa-fatwa ulama di Arab sana. Pakai toa begitu, itu bid'ah, bahkan boleh jadi bisa haram. Karena bisa jadi mengganggu orang. Orang sakit kayak apa kayak. Tapi di Indonesia kalau nggak ada toa begitu malah nggak seru. Ya, bener nggak? Kok kampung sepi aja kok kuburan gitu. Karena telinga kita nih biasa dengerin. Maka orang kita juga punya ulama, orang kita juga punya fatwa sendiri. Maka jangan heran waktu Gusman yang lama ingin mentertibkan masalah toa, itu dikafir-kafirkan orang. Ya, padahal yang mengkafirkan itu sekolahnya di luar negeri juga, saya juga heran. Bapak tahu nggak di Saudi itu ada orang yasinan nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita nggak ada, Pak. Ila hadratin Nabi SAW. Pakai mic nggak ada, cuma di Indo. Saya kira itu cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah, lah di Jakarta pusat kota begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bid'ah yang mana itu, Pak? Bid'ah yang mana? Maka kembali kepada uruf tradisi. Karena uruf dalam hukum Islam salah satu sumber hukum. Salah satu sumber hukum. Uruf, apa arti uruf? Tradisi. Terutama tradisinya tidak menyalahi kitab dan sunnah. Yang keempat, yang kelima, bid'ah yang haram. Apa bid'ah yang haram? Ayo, mikir. Kalau sholat ada kipas angin, ini masuk nggak? Ini mana nih? Bikin begini, ini bid'ah kan nih? Ngecat masjid kan nggak pernah ada di zaman Nabi. Mubah, yang haram. Apa yang haram? Ayo mikir. Masa ustadz doang yang mikir? Sesekali antum lah yang mikir. Perkara baru tapi haram. Kalau tadi perkara baru wajib, sekarang haram. Yang mana yang haram? Judi online. Emang judi pernah boleh? Emang judi pernah boleh? Jadi kalau offline boleh gitu? Kalau offline jadi bid'ah mubah gitu? Astagfirullahaladzim. Lagi yang mana? Yang haram. Apa? Sesajen. Tunggu dulu ya. Sesajen itu bahasa apa? Sanskerta, bahasa Jawa lama pakai kawi. Sesajian itu sedekah artinya. Coba baca Quran. Orang pertama yang memberi sesajian itu namanya Qabil dan Habil. Ke siapa dia ngasih sesajian? Sedekah. Ke siapa? Ke burung-burung, ke hewan-hewan. Maka sesajian itu bagian dari syariat Nabi Adam yang bertahan cuma menyimpang. Kalau masih ada yang sesajen itu adalah sedekah alam, kita nggak nolak, Pak. Tapi kalau sesajen itu sesembahan untuk selain Allah, sesembahan Tuhan selain Allah, itu penghinaan terhadap Tuhan. Masa Tuhan butuh makan,
Ya. Jadi sesajen itu sedekah alam. Itu nggak masalah jika dia betul kembali kepada syariat yang lama. Ada babnya di usul fikih namanya syar'u man qablana. Syariat orang sebelum kita. Selama tidak ada dalil yang menghapusnya, tidak ada dalil yang bertentangan, maka boleh. Sayyidina Sulaiman itu juga melakukan sesajen. Apa kata dia, ya Allah, izinkan aku ngasih makan seluruh ikan yang ada di laut. Kata Allah, kamu gak akan sanggup. Saya mau coba ya Allah, kan dia nabi paling kaya. Dicobain belum sehari habis. Baru dia kemudian mengatakan, ya Allah, ini ujian bagiku, apa aku bersyukur atau kufur. Maka Sayyidina Sulaiman akhirnya bertobat kepada Allah, karena dia memberi sesajian kepada ikan dengan perasaan bisa memberi semua, ternyata nggak bisa. Nabi-nabi bikin sesajian. Sesajian dalam arti sedekah alam. Coba yang benar cari bid'ah yang haramnya yang mana? Di zaman Nabi haram itu. Bukan baru berarti. Itu benar. Narkoba ada nggak di zaman Nabi? Kan katanya kalau nggak ada di zaman Nabi boleh. Ternyata, maka ada namanya dalam hukum Islam, Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas itu analog. Kira-kira lebih rusak, lebih mabuk, lebih candu, tua, khamar, atau narkoba? Jadi apa yang membuat hukumnya sama? Disebut ilat. Nah, ini biar sekalian kuliahnya. Ilat, apa arti ilat? Penyebab, motif suatu barang itu haram. Jika sebabnya sama, walaupun barangnya beda, maka hukumnya sama. Hukumnya, coba, bir peletok, boleh nggak? Bir loh Pak. Bir peletok loh. Bir non alkohol boleh nggak? Kan ada bir non alkohol? Boleh. Yang nggak boleh itu bir walaupun hanya 5% alkohol itu haram. Qaliluhu fakathiruhu haram. Kata Nabi SAW, kecil sedikit banyaknya hukumnya sama, haram. Maka kemasan-kemasan tua atau narkoba itu termasuk bid'ah yang haram. Membuat tempat-tempat hiburan yang maksiat itu masuk. Pinjol itu haram itu Pak. Karena dia riba jahiliyah yang di online kan. Tapi kalau bank, di zaman Nabi ada bank nggak? Ada nggak bank di zaman Nabi? Ada nggak bank di zaman Nabi? Karena tidak ada berarti bid'ah. Dari 5 bid'ah ini bank bagian yang mana? Coba nih yang ahli ekonomi. Kita tutup satu bank negara kita kolab nggak? Dulu Senturi, masih ingat Senturi? Itu bank apa itu? Kita aja nggak pernah dengar kecuali waktu ada kasus itu. Itu bank kolab, bank itu hancur, bank itu bangkrut. Negara kita langsung goyang. Terus antum masih ingat nggak waktu masih 2018-19 kita dapat WA. Tarik semua duitmu dari bank. Pernah? Itu orang ingin ngancurin negara itu. Berarti bank itu belum tentu ribawi. Karena riba yang diharamkan Nabi, riba-riba tradisional. Contoh ini, saya ngutang ke bapak nih. Hari ini saya mau bayar, tapi nggak bisa bayar, ya udah ditambahin. Udah kamu kena bunga. Begitu. Kalau bank begitu nggak? Orang kalau mau usaha di bank, ngajuin proposal. Orang bank kirim orang untuk mengkaji kita, manajemen resikonya. Lalu nanti setelah dikaji, orang ini nggak sanggup ini, sekian persen aja deh. Ada nggak di riba jahiliyah begitu?
di riba pinjaman online, ada nggak begitu? Nggak ada. Makanya bank beda dengan riba. Ya, bank beda dengan riba. Betul ada 1-2 produk bank itu haram, tapi tidak semua. Nah, jadi panas kan kepalanya? Emang enak ya. Jadi ngurusin fatwa itu nggak gampang Bapak Ibu. Dan saya sering sampaikan, ulama Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. 2003, berapa tahun? 82-83 haram. Fatwa nih, fatwa ulama. 2003 fatwanya diubah halal. 83 ke 2003 berapa tahun? 30 tahun Mesir baru merevisi fatwa haram bank. 2003 Indonesia baru mengharamkan bank. Kebalik nggak? Kebalik? Nah, terserah antum ikut bank yang ikut fatwa yang mana. Untungnya nggak hanya mengharamkan, diciptakanlah ada bank syariah. Meskipun nggak syar'i amat. Tapi yang penting ada usaha supaya masuk. Assalamualaikum, ya kan? Ya, bunganya diganti dengan istilah apa? Merger apa? Oke, hasil itu produknya. Ada istilahnya merger apa begitu? Tanya ke ini. Hah? Mudharabah itu produknya. Ya, dalam istilah ya. Dan semua bank itu mau syariah dan tidak syariah nginduknya ke BI. Bank, maka keberadaan bank sentral bernama BI itu bid'ah yang haram atau wajib di suatu negara? Wajib, kalau nggak ada kolab kita. Kolab kita Pak. Fardu kifayah dia. Ya, fardu kayak gitu kalau ngaji. Sekarang udah hot nih kepalanya kan. Kalau maulid masuk kemana? Enggak usah sibuk dengan namanya. Coba isi maulid apa? 1, sholawat. 2, baca Quran. 3, mauizah, ngaji, ilmu. Ya, bacain maulid itu namanya membaca kisah Nabi. Itu wajib hukumnya. Baca kisah Nabi itu wajib hukumnya. Jangan dikira sunat, wajib hukumnya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, itu wajib sudah itu. Jadi membaca kisah Nabi, hadis Nabi itu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Karena Bapak ini orang sibuk semua, sibuk WA, sibuk YouTuber, sibuk kena macet, ya berangkat macet, pulang macet. Maka pembacaan maulidnya dibuat seperti ini. Ini untuk menggugurkan dosa Bapak Ibu. Ditanya nanti sama malaikat, man nabiyuka? Pertanyaan kedua, nabimu sopo? Nabimu siapa? Nanti kalau nggak pernah ikut maulid kan bingung kan? Kalau pernah ikut maulid, oh itu yang aku maulidkan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh saya nggak suka maulid, udah ganti namanya, jangan pakai maulid. Kajian sejarah Nabi, nggak bisa begitu. Kan ini bisa diganti nih. Maulid apa? Kajian sejarah kelahiran Nabi antara bid'ah dan sunnah, kan bisa begitu Pak. Biar keren dikit kan. Jangan sibuk dengan nama, sibuklah dengan isi. Oh saya baca kitab ada di kitab Soleh Fauzan, di kitab Ahlus Sunnah dia ngaku Ahlus Sunnah juga nih, di Saudi masih hidup. Apa kata dia? Maulid itu sama dengan perayaan Natal. Ayo Pak pengurus, mana pengurus yang pakai jaket? Ente pakai misa nggak? Ada perayaan misa nggak? Orang Natal ngapain sih?
Natal itu ulamanya, ulama apa tuh? Ulama tapi kok jahil murokab. Ya, ulama itu berfatwa mesti jelas dulu barangnya ini apa. Jangan terjebak dengan nama. Ini contoh, Imam Salafus Soleh namanya Malik, guru Imam Syafi'i, kakek guru daripada Imam Bukhari. Itu ditanya tentang hukum makan anjing laut. Gimana Pak makan hukum anjing laut? Ada yang udah ketemu anjing laut belum? Kayaknya kita kalau nyebut kata ANG gitu kayaknya gimana gitu ya. Hukumnya gimana makan anjing laut? Haram? Tahu dari mana? Anjing laut makan gimana? Hah? Anjing laut itu anjing? Apa ikan? Kalau ikan boleh dimakan nggak? Tuh berubah baru 3 detik. Baru 3 detik ente gampang bener diubah. Hah? Nah ini orang Bekasi, planet terdekat ke matahari. Itu Sayyidina Malik ditanya, Imam Malik ditanya, wahai Tuan Imam, Imam Darul Hijrah, orang yang jaga adab di Madinah, nggak pernah pakai sendal karena menghormati makbarah kubur Nabi. Nggak pernah kalau masuk Madinah pakai kendaraan. Kenapa kata dia? Nggak ada. Kalau begitu maulid itu dari 5 tadi hukumnya yang mana? Wajib. Kenapa wajib? Kita itu nggak dibuat-buat sendiri. Semuanya diijazahkan guru-guru mulia. Nggak main-main doang. Kalau ini nggak ada ijazahnya nih hadiah. Belakangnya sama-sama ijazah Semoga Allah Ta'ala memberkahi malam ini ya. Semoga semua yang hadir faham hukum bahwa maulid bukan bid'ah yang haram, bukan yang makruh, bukan juga mubah, bukan juga mandub, tapi wajib. Jadi kalau masjid ini nggak bikin, maka dosa orang setempat ini semua. Kenapa? Antum lebih senang baca WA, baca Google, nonton Netflix, nonton apalah itu, TV berlangganan, tapi kurang mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW. Maka semoga ini menggugurkan kewajiban kita. Dan Allah tancapkan di hati kita, di anak-anak kita, di cucu-cucu kita. Cinta hubbun Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna mimman ahabba nabiyyaka Muhammad SAW. Ya Allah, meskipun kami kurang mengenal Sayyidina Muhammad SAW, izinkan kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Berilah rasa cinta yang kuat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga kami hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan wafat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dibangkitkan dalam kubur dengan menjawab dengan ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Dibangkitkan di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa'na ya Rasulullah.